Baji Keisuke telah mengorbankan dirinya agar Maiki tidak balas dendam kepada Kazutora. Namun Maiki tetap marah kepada Kazutora. Takemichi yang mencoba menghentikan Maiki pun tak bisa apa-apa dan ikut dipukuli oleh Maiki. Dan ketika Takemichi melepas ragam toman miliknya, ada sebuah benda yang terjatuh dari saku Takemichi. Itu adalah jimat yang ditemukan oleh Takemichi di pertemuan Tokyo Manji sebelumnya. Benda itu adalah milik Baji dan benda tersebut adalah kesayangan dari Baji. Apakah dengan melihat jimat tersebut, Maiki dan Kazutora akan berhenti bertarung? Dan apakah pertarungan dapat dihentikan? Di video kali ini, kita akan membahas ceritanya yang akan masuk di anime Tokyo Revenger episode ke-22. So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Maiki dan para pendiri Tokyo Manji yang ada di pertarungan kaget dan baru sadar mengenai jimat yang dimiliki Baji. Baji memiliki jimat ini sejak hari itu, hari dimana dibentuknya Tokyo Manji. Bulan Juli 2 tahun sebelumnya, Baji memboncengkan Maiki dan berencana pergi ke sebuah kuil. Saat ini mereka berdua berumur 12 tahun. Mereka baru masuk ke sebuah SMP dan SMP dari Baji dan Maiki berbeda. Baji mengatakan bahwa sekolahnya sangat membosankan. Baji saat ini menggunakan motor GSX 250E yang ia beri nama Goki. Kemudian Draken yang juga akan pergi menuju ke kuil terlihat menggunakan motor sendirian. Draken yang berumur 13 tahun itu menggunakan motor dengan nama Zephyrus miliknya. Kemudian Mitsuya dan Kazutora juga membawa motor sendiri-sendiri. Dan yang terakhir adalah Pachin. Ketika yang lain berhenti di lampu merah, Pachin langsung menerobos saja dan mengatakan bahwa motornya adalah yang terbaik. Lalu Pachin yang sudah ada di depan mengajak yang lain untuk balapan ke kuil. Tentu saja Baji, Draken, Kazutora, dan Mitsuya sangat marah kepada Pachin karena sudah lebih dulu di depan dan bermain curang. Sesampainya di kuil, Baji dan Maiki adalah yang terakhir tiba. Itu dikarenakan Baji harus menggendong Maiki yang tertidur dan menaiki tangga menuju kuil yang sangat tinggi. Ketika Maiki akhirnya bangun, Draken menanyakan kepada Maiki, bukankah Maiki ingin membicarakan sesuatu di kuil? Akhirnya keenam anak tersebut mulai pertemuan mereka. Maiki membicarakan mengenai geng Black Dragon. Mendengar Maiki menanyakan geng Black Dragon, muka Kazutora terlihat pucat. Sedangkan Draken tahu mengenai geng Black Dragon, bahwa mereka adalah geng yang umur anggotanya 3 tahun lebih tua dari mereka. Maiki kemudian menanyakan kepada Kazutora, kenapa Kazutora tidak meminta tolong. Baji memberitahu kepada Maiki bahwa Kazutora sendirian bertarung dengan anggota geng Black Dragon. Ternyata rumah dari Kazutora memang dekat dengan markas dari Black Dragon. Dari pembicaraan ini, Draken tahu apa yang ingin dibicarakan oleh Maiki, yaitu Maiki ingin melawan balik geng Black Dragon. Dan benar, Maiki ingin melawan geng Black Dragon dan mengajak mereka berlima bersama-sama untuk bertarung. Dan di sini, Baji Keisuke tiba-tiba memiliki sebuah ide untuk membentuk sebuah geng sendiri. Pachin dan Kazutora bingung mengenai ide dari Baji, namun Draken terlihat senang dan mau membentuk sebuah geng. Baji juga sebenarnya sudah memikirkan mengenai posisi mereka di dalam geng. Yang pertama adalah pemimpin mereka, sang terkuat dan tak terkalahkan, Maiki. Kemudian wakil mereka adalah Draken, sosok aniki atau kakak besar yang dapat diandalkan. Lalu Mitsuya sebagai penengah atau mediator geng, posisinya akan menjadi komandan bertahan. Kemudian Pachin yang sangat kuat akan membawa bendera mereka. Dan terakhir adalah Baji dan Kazutora yang akan membentuk unit penyerang. Kazutora tidak menyangka teman-temannya mau membentuk geng hanya untuk dirinya dan menanyakan apakah semudah ini membentuk sebuah geng. Ternyata Maiki bahkan sudah siap dan memiliki nama untuk gengnya. Namanya adalah Tokyo Manjiro Kai. Mendengar nama tersebut, Draken, Mitsuya, Pachin, dan Kazutora mengatakan bahwa namanya jelek dan payah. Namun Draken tidak terlalu peduli dengan namanya, asalkan mereka jadi membentuk sebuah geng.
Mitsuya dan Pachin yang juga masih menganggap nama gengnya jelek tetap setuju untuk pembuatan geng. Dengan ini, Tokyo Manjikai akhirnya dibentuk. Setelah membentuk Tokyo Manji, mereka mencari sebuah jimat untuk merayakan pembentukan geng. Dan jimat inilah yang saat ini berada di medan pertempuran. Kembali ke pertarungan Valhalla versus Tokyo Manji, Mikey akhirnya sadar bahwa Tokyo Manji dibentuk oleh Baji. Dan moto dari Baji adalah jika salah satu dari kita ada yang terluka, kita semua akan menolongnya. Draken, Mitsuya, Kazutora, dan Mikey pun menangis. Mikey kemudian meminta maaf kepada Baji. Walaupun Baji saat ini sudah tak bisa bernafas, peperangan telah berakhir. Sirine polisi mendekati tempat pertarungan. Kazutora tetap berada di tempat pertarungan dan ingin bertanggung jawab atas kematian dari Baji. Mikey pun mengerti keinginan dari Kazutora. Draken kemudian menarik mundur geng Tokyo Manji. Dan ketika Mikey juga akan pergi, Kazutora tiba-tiba ingin berbicara dengan Mikey. Walaupun Mikey tidak akan memaafkan dirinya, Kazutora akan tetap hidup bersama Shinichiro dan Baji di pundaknya. Dan kemudian Kazutora membungkuk kepada Mikey, seperti halnya sebuah anggota menghormati sang ketua. Saat ini di tempat pertarungan hanya ada Baji dan Kazutora. Dan dengan datangnya polisi ke tempat pertarungan, Kazutora kemudian dibawa oleh polisi. 2 minggu setelah pertempuran, seperti janjinya, Mitsuya membeli peyang yakisoba dan membaginya menjadi 2. Chifuyu memakan setengahnya dan meninggalkan setengahnya di kuburan Baji. Chifuyu kemudian menangis kembali. Chifuyu tidak tahu apa yang akan ia lakukan dari sini untuk kedepannya jika Baji tidak ada. Dan di tempat penjara anak, Draken dan Takemichi menemui Kazutora. Kazutora mengatakan bahwa dirinya saat ini di penjara selama 10 tahun. Dan dia tidak akan lari dari tanggung jawabnya, bahkan menurutnya 10 tahun mungkin masih sedikit. Kazutora ingin mendapatkan rehabilitasi saat ini. Dan ketika Kazutora sedang berbicara, tiba-tiba Draken mengatakan kepada Kazutora untuk tidak mati. Draken mengerti apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Kazutora, bahwa Kazutora ingin membunuh dirinya untuk menebus kejahatannya. Kazutora kemudian menanyakan kepada Draken apa yang harus ia lakukan saat ini. Draken ternyata membawa pesan dari Mikey kepada Kazutora. Pesannya yaitu sekarang dan selamanya Kazutora adalah anggota Tokyo Manji dan aku memaafkanmu. Pesan yang singkat namun membuat Kazutora tetap bertahan untuk hidup. Dan setelah pergi dari tempat Kazutora, Draken mengatakan kepada Takemichi bahwa Draken juga memiliki pesan dari Mikey untuk Takemichi. Bahwa Mikey memiliki sesuatu yang akan disampaikan pada pertemuan Tokyo Manji selanjutnya. Jadi Takemichi harus datang tepat waktu. Nah, apa yang akan dibicarakan kepada Takemichi di pertemuan nanti? Apakah perekrutan kapten yang baru? Bagaimana menurut kalian mengenai cerita yang akan masuk ke anime episode ke-22 ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revengers selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.